Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani Nur Anissa dengan NIM 13042111047. Saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam. Pengertian Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan, sedangkan menurut istilah adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Hadis menurut bahasa adalah perkataan, percakapan, dan berbicara. Sedangkan menurut istilah adalah ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ijtihad menurut bahasa adalah bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Sejarah turun dan pembukuan Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat pertama Al-Quran pada bulan Ramadan. Meski ada sejumlah perbedaan, namun mayoritas ulama berpendapat 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijriah dipercaya sebagai malam Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Sebagian meyakini tanggal tersebut bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. Pembukuan Al-Quran pertama kali dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq atas usulan dari Umar bin Khattab. Hal ini terjadi karena Umar bin Khattab khawatir atas kemurnian Al-Quran karena tidak sedikit dari para penghafal yang mati syahid karena ikut berperang. Pembukuan hadis terbentuk pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dinobatkan pada akhir abad pertama, yakni tahun 99 Hijriah, yang memasuki abad kedua Hijriah. Pada masa ini, datanglah angin segar yang mendukung kelestarian hadis. Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima. Nama-nama Al-Quran. Yang pertama Alkitab, kitab yang tertulis. Nama lain Al-Quran yang pertama adalah Alkitab. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, Al-Huda, petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk bagi pedoman hidup manusia. Yang ketiga, Al-Furqan atau pembeda. Al-Quran adalah pembeda hal yang baik dan hal yang buruk dalam menjalani kehidupan. Dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran, manusia sudah sewajarnya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, Ar-Rahmat. Ar-Rahmat mengandung arti Al-Quran akan melahirkan hikmah, rahmat, dan juga iman bagi manusia yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran. Yang kelima, Asyifa atau obat. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyembuh dan penawar beberapa penyakit pada umat manusia seperti sombong, ragu, bahkan syirik. Isi kandungan Al-Quran. Pertama, akidah. Akidah berarti keyakinan, kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Kedua, ibadah. Ibadah secara istilah berarti bentuk penghambaan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah adalah segala perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, baik secara zahir maupun batin. Ketiga, akhlak. Akhlak merupakan tingkah laku, perangai seorang yang muncul oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan sesuatu. Keempat, kisah sejarah. Al-Quran mengungkapkan kisah sejarah agar umat muslim dapat mengambil pelajaran dan hikmah pada umat terdahulu. Yang kelima, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat dalam Al-Quran banyak mengisyaratkan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi, menghimbau manusia mengembangkannya guna kemaslahatan dan kemajuan manusia, seperti dalam bidang astronomi, kedokteran, dan pertanian. Yang keenam, muamalah. Muamalah adalah suatu yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Dan yang ketujuh, janji dan ancaman. Janji pahala bagi orang yang percaya dan mau mengamalkan isi Al-Quran, dan ancaman siksa bagi orang yang mengingkarinya. Fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran. 1. Sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui akal. Ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum dan menghendaki penjabaran dan perincian.
Keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Fungsi hadis: mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, merinci ayat Al-Quran dan global atau umum, kemudian menghususkannya, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, dan membatasi keumuman ayat Al-Quran. Pembagian dan klasifikasi hadis berdasarkan ujung sanad. Macam-macam hadis. Yang pertama yaitu berdasarkan ujung sanad. Sanad sendiri merupakan rantai periwayat hadis, sedangkan rawi merupakan orang yang menyampaikan hadis tersebut. Contoh, Bukhari, Musaddad, Yahya, Syuhab, Qatadah, dan Anas. Berdasarkan keutuhan rantai sanad. Hadis berdasarkan keutuhan rantai sanad merupakan setiap penutur pada tiap tingkatan dimungkinkan secara waktu dan kondisi untuk mendengar dari penutur di atasnya. Berdasarkan jumlah penutur. Jumlah penutur yaitu jumlah penutur dalam tiap tingkatan sanad. Berdasarkan tingkat keaslian hadis. Berdasarkan tingkat keaslian hadis dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan. Yang ketiga, hadis maudhu. Dan yang keempat, hadis dhaif. Ruang lingkup dan syarat-syarat mujtahid. Ruang lingkup ijtihad. Masalah yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia dan hubungannya dengan alam senantiasa berkembang dan berubah-ubah, sehingga karenanya senantiasa membutuhkan adanya penyelesaian dalam ketentuannya. Semua penyelesaian hubungan tersebut diperlukan penggunaan ijtihad guna menentukan pedoman hukumnya, agar tidak salah dalam penetapannya akibat adanya perubahan situasi dan kondisi tersebut. Disinilah pangkal perlunya ijtihad, sehingga ijtihad tersebut menjangkau lapangan yang luas. Syarat-syarat mujtahid. Mujtahid adalah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istinbah, mengeluarkan hukum dari sumber hukum syariat, dan tatbik, penerapan hukum. Terdapat banyak perbedaan dalam menentukan syarat-syarat mujtahid. Yang pertama, mengetahui Al-Quran. Kedua, mengetahui asbab al-nusul. Ketiga, mengetahui nasik dan mansuk. Dan yang terakhir, mengetahui as-sunnah. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai sumber-sumber hukum Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.